Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, perkenankan saya menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Serdosmat 2022 gelombang 2 di bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita. NIDN saya 07 04 06 83 01. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Gresik yang berhome base di program studi Pendidikan Profesi Keguruan. Saya mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di beberapa program studi, diantaranya program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Gresik sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saya mengajar beberapa materi atau mata kuliah di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, diantaranya materi pengembangan bahan ajar, materi profesi keguruan, materi perspektif global. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan bahan ajar, di mana materi ini diberikan di semester genap, yaitu semester 6 dengan bobot SKS 3 SKS. Saya dalam pengajaran menggunakan metode delivery, interaksi, and assessment. Sebelum saya menjelaskan ketiga metode tersebut, saya akan menjabarkan tentang capaian pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar. CPMK dari materi pengembangan bahan ajar yaitu adalah merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan memberikan pengetahuan serta keterampilan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahan ajar. Sub CPMK pada mata kuliah pengembangan bahan ajar secara khusus memiliki 3 kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Di antaranya yang pertama kompetensi kognitif, yaitu kompetensi di mana yang mahasiswa bisa menjelaskan, memahami, dan mengetahui pengembangan bahan ajar khususnya di program studi sekolah dasar. Kompetensi yang kedua yaitu psikomotor, di mana diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan membuat bahan ajar secara proporsional, inovatif, dan bisa digunakan di sekolah dasar. Kompetensi yang ketiga yaitu afektif, di mana dalam penyusunan bahan ajar mahasiswa diharapkan tidak plagiat dan bisa membuat bahan ajar secara mandiri disesuaikan dengan capaian pembelajaran di sekolah dasar. Mata kuliah pada mata kuliah pengembangan bahan ajar ini perkuliahannya berlangsung selama 1 semester, yaitu 16 kali tatap muka, di mana 14 kali tatap muka materi diberikan secara daring ataupun luring, dan 2 pertemuan diberikan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah materi-materi yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa selama 14 kali pertemuan. Di antaranya yang pertama, peran bahan ajar dan hakikat sumber belajar. Yang kedua, macam-macam sumber pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan sumber pembelajaran. Yang keempat, pengembangan sumber pembelajaran. Yang kelima, bahan ajar sebagai sumber belajar. Yang keenam, konsep dasar, pengertian, fungsi, dan kedudukan bahan ajar. Yang ketujuh, hakikat, jenis, dan pemilihan serta pemanfaatan sumber belajar. Yang kedelapan, jenis-jenis bahan ajar dan media pembelajaran. Yang kesembilan, bahan ajar modul. Yang ke-10, bahan ajar buku. Yang ke-11, prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Yang ke-12 adalah silabus, RPP, serta evaluasi belajar sumber belajar. Dan yang ke-13 adalah praktek pembuatan bahan ajar. Setelah saya menjelaskan CPMK dan sub CPMK mata
materi pengembangan bahan ajar, saya akan menjelaskan ketiga metode dalam pemberian materi pengembangan bahan ajar. Ketiga metode tersebut diantaranya metode pertama yaitu delivery, di mana metode delivery ini saya menyampaikan mata kuliah saya kepada mahasiswa dengan sistem pembelajaran secara blended learning, di mana ada beberapa cara, yaitu yang pertama ceramah dan cooperative learning, yang kedua collaboration learning, yang ketiga problem based learning, dan yang keempat secara daring. Saya menggunakan media pembelajaran dengan Zoom, WA Group, dan learning management system yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik, yaitu SPADA, dan mahasiswa bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Berikut adalah contoh media LMS dan beberapa contoh project based learning, yaitu pembuatan buku ajar. Metode yang kedua yaitu interaction, di mana di sini saya menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada mata kuliah pengembangan bahan ajar agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan berhubungan dengan mahasiswa baik di luar maupun di dalam kampus. Pada prinsipnya yaitu berprinsip pada Student Centered Learning atau SCL, merupakan suatu metode yang menekankan dan mengedepankan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar yaitu antara lain interaksi dengan kuliah interaktif dengan mahasiswa dalam memaparkan materi, menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Interaksi yang kedua yaitu dengan kuis, teknik tanya jawab, baik dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk membangun pemahaman mereka pada materi pengembangan bahan ajar yang sedang dipelajari. Teknik ini juga sangat baik untuk membantu mahasiswa berlatih lebih berani mengungkapkan pendapat serta melatih keterampilan berbicara secara sistematis. Interaksi yang selanjutnya yaitu berdiskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok ini merupakan teknik pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan dan siswa diminta untuk mengungkapkan ide, opini, serta narasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Interaksi selanjutnya yaitu dengan teknik penugasan, di mana mata kuliah pengembangan bahan ajar memberikan suatu project based learning yang berupa pembuatan buku pada materi sekolah dasar. Dan interaksi dengan pembelajaran secara daring yaitu Zoom meeting, di mana pembelajaran ini dilakukan secara virtual, di mana mahasiswa dan dosen tetap bisa berinteraksi meskipun di dunia maya, baik tanya jawab, diskusi, presentasi, dan tanya jawab masalah-masalah tentang proses pengembangan bahan ajar. Interaksi pembelajaran daring lainnya yaitu dengan WA Group, di mana mahasiswa dan dosen bisa berkolaborasi tentang masalah-masalah pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Pembelajaran daring lainnya yaitu di Universitas Muhammadiyah sudah menyiapkan learning management system yaitu SPADA, di mana mahasiswa dapat dan wajib menggunakan platform tersebut karena di dalam platform tersebut sudah banyak diakses materi-materi, video pembelajaran, absen, forum diskusi, serta tempat pengumpulan tugas-tugas mahasiswa. Dengan ini, saya memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan cara menitik beratkan pada interaksi dalam proses aktif mahasiswa itu sendiri, di mana teori akan mampu memberikan pemahaman lebih terhadap mahasiswa dan juga memiliki peluang ilmu yang didapat menjadi lebih baik, sehingga aspek interaksi dapat saya sampaikan pada mata kuliah pengembangan bahan ajar. Metode yang ketiga yaitu assessment, di mana mahasiswa seobjektif mungkin
Sesuai dengan performa untuk bagian asesmen ini sebelumnya sudah dibicarakan antar dosen dengan mahasiswa pada awal semester pembelajaran. Di situ mahasiswa dan dosen menyampaikan beberapa poin atau kesepakatan tentang nilai-nilai yang akan didapat selama perkuliahan. Adapun poin-poin yang termasuk dalam kontak pembelajaran yang diupload pada LMS di Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu memiliki beberapa komponen, diantaranya ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, dan project based learning 20%. Serta beberapa komponen pendukung penilaian lain yang dimana dapat menjadi nilai plus atau nilai tambah, diantaranya soft skill, jumlah kehadiran, keaktifan mahasiswa, dan ketepatan pengumpulan tugas yang diberikan oleh dosen. Beberapa hal ini saya sampaikan pada mahasiswa di awal perkuliahan sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana mereka memperoleh nilai-nilai sehingga mahasiswa lebih mempersiapkan diri dan kinerja mereka untuk mengikuti perkuliahan di kelas lebih bersemangat. Demikian ketiga aspek yang dapat saya sampaikan terkait metode pembelajaran pada mata kuliah pengembangan bahan ajar, yaitu ketiga metode tersebut: delivery, interaksi, and assessment. Setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran secara real dalam kelas yang menggunakan media pembelajaran secara Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam kondisi sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-13, di mana pertemuan ke-13 ini di materi pengembangan bahan ajar, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Kita membaca Al-Fatihah agar apa yang kita citakan Al-Fatihah. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya sehat, sudah hampir 75% lebih masuk dalam Zoom ini. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan Zoom, di mana sudah ada 10 mahasiswa yang bergabung dalam Zoom ini. Masih kurang 3 mahasiswa, mungkin terkendala sinyal. Oke, sebelum kita mulai, untuk selain kita menggunakan Zoom, untuk yang di Sepada sudah bisa absen. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa mulai absennya di Sepada? Sudah Bu. Sudah bisa Bu. Alhamdulillah. Memang sudah bisa, semuanya juga sudah hadir, tinggal beberapa yang belum bergabung. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ditanyakan pada pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang bahan ajar buku ya. Jadi bahan ajar buku ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Oke, kita masuk hari ini ke pembelajaran prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Saya akan share screen. Apakah sudah nampak? Sudah Bu. Sudah. Hari ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Mungkin ada yang pernah membaca atau mungkin sudah tahu kira-kira prinsip penyusunan bahan ajar itu apa saja, mungkin ada yang sudah tahu? Teman-teman yang ada di sini, ada yang sudah pernah membaca mungkin? Bagaimana Mbak? Ada yang sudah pernah membaca? Atau mungkin pernah mendengar ataupun pernah melihat di sosial media
ataupun menambah literasi dalam membaca ataupun melihat-lihat buku ataupun apa itu sudah pernah mungkin tentang prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar ini? Belum, Bu. Ya, oke. Saya akan membahas atau kita masuk pada materi prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Sebelum kita masuk ke dalam prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar, kita harus memahami dulu apa sih bahan ajar itu. Ya. Jadi bahan ajar adalah teks atau merupakan informasi, merupakan bahan informasi, alat atau teks yang diperlukan oleh guru, instruktur, ataupun calon pendidik untuk perencanaan dan pengelolaan implementasi pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran, bahan ajar ini sangat diperlukan sebagai bahan pegangan oleh calon pendidik, guru maupun instruktur. Di dalam bahan ajar itu terdapat materi pembelajaran, di mana ada beberapa materi, yaitu yang pertama materi fakta, jadi segala materi yang berwujud kenyataan, kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda dan sebagainya. Contohnya misalnya kalau materi fakta ini berhubungan dengan sejarah karena nyata ya, ada ceritanya, ada peristiwanya. Contohnya yaitu hari proklamasi kemerdekaan tahun 45 dan pembentukan pemerintah di Indonesia. Ini merupakan materi fakta, materi yang nyata. Materi yang kedua itu berupa materi konsep. Nah, segala yang berwujud pengertian-pengertian yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan sebagainya. Contohnya adalah pelajaran biologi, mana hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma mutfah, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini merupakan beberapa contoh materi tentang konsep. Materi selanjutnya yaitu materi prinsip, mana berupa hal-hal utama, pokok yang memiliki posisi terpenting, dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta berhubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebagai akibat. Contohnya ya seperti mata kuliah fisika, hukum Newton 1, 2, 3, dan gesekan statistik maupun gesekan kinestetik. Ini merupakan materi prinsip. Sedangkan materi yang selanjutnya yaitu materi prosedur, meliputi langkah-langkah ataupun sistematis yang berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem, seperti pelajaran TK ataupun langkah-langkah mengakses dalam internet, serta trik dan strategi penggunaan web atau browser. Mungkin dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Bagaimana? Bisa saya lanjutkan? Iya, Bu. Kita masuk ke materi kenapa guru itu perlu mengembangkan bahan ajar. Nah, kenapa sih guru itu perlu mengembangkan bahan ajar? Nah, ketersediaan bahan ajar ini diharapkan dapat mencukupi atau dapat sebagai tuntunan kurikulum. Ya. Jadi bahan ajar ini dibuat sesuai dengan tuntunan kurikulum, sesuai dengan karakteristik sasaran. Dan yang terakhir, guru mengembangkan bahan ajar ini untuk tuntunan pemecahan masalah dalam belajar. Pastinya ya, kalau guru tidak memiliki bahan ajar berupa buku ataupun modul, itu kurang pas. Ya, jadi dengan bahan ajar berupa buku maupun modul itu dapat menjadi tuntunan kurikulumnya apa, yang diajarkan apa, serta karakteristik sasaran. Kira-kira saya kalau mengajar itu sasarannya siapa? Setelah itu, dari sasaran itu, dari bahan ajar itu juga sebagai pemecah
masalah pembelajaran. Dari bahan ajar itu kita guru itu bisa mengembangkan beberapa tentang kurikulum, karakteristik sasaran, dan tujuan pemecahan masalah pembelajaran. Saya lanjutkan. Setelah kita membahas tentang mengapa sih guru itu perlu mengembangkan bahan ajar, sekarang kita akan membahas tujuan. Tujuan dari penyusunan bahan ajar adalah yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Yang kedua, tujuannya membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan dalam penyusunan bahan ajar itu sudah menyeluruh ya, mulai dari menyediakan, memperoleh informasi tambahan, serta memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Karena tidak semua buku teks itu mudah diperoleh dan mudah dipahami oleh peserta didik kita. Sehingga apabila seorang guru menyusun suatu bahan ajar, diharapkan dapat memudahkan dalam proses pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Setelah kita membahas tujuan, kita akan membahas manfaat penyusunan. Ya, ini manfaat penyusunan. Manfaat penyusunan bahan ajar bagi seorang guru. Nah, manfaatnya apa? Terutama mbak-mbaknya di sini dan mas di sini kan adalah calon guru. Ya. Jadi apa kira-kira manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah diperolehnya bahan ajar sesuai dengan tuntunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ajar siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Itu bisa mengembangkan imajinasinya, menambahkan karakter-karakter yang bisa memotivasi siswa dalam membaca sebuah buku ataupun bahan ajar yang dibuat oleh guru tersebut. Jadi, bisa menambah referensi, menambah khasanah pengetahuan bagi seorang guru, dan membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa, karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Jadi diharapkan apa yang kita buat bisa diterima oleh guru dan anak-anak didik kita lebih percaya diri, karena ini yang membuat adalah guru saya. Dan menambah angka kredit ya, karena guru maupun peserta didik memiliki jabatan fungsional, sehingga dalam pembuatan bahan ajar itu bisa menambah angka kredit. Ya. Kalau tadi kita membahas manfaat penyusunan bagi guru, sekarang bagi siswa. Apa sih manfaatnya? Itu sama. Kalau bagi guru, bermanfaat oleh guru untuk siswa, ini kegiatan pembelajaran yang menjadi lebih menarik, karena di dalam kita menyusun buku kita pasti memiliki trik ataupun referensi dan mungkin memodifikasi bahan ajar tersebut, membuat bahan ajar tersebut lebih kreatif sehingga dapat menarik ataupun lebih menarik dibaca oleh anak didik kita. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi siswa, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Jadi kalau kita memiliki bahan ajar, bukan berarti kita bisa meninggalkan siswa kita, akan tetapi kita dari bahan ajar yang kita buat itu dapat membuat siswa untuk belajar secara mandiri dan tidak tergantung kepada kehadiran. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Nah, ini beberapa manfaat bagi siswa. Kita masuk ke dalam prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip
relevansi atau keterkaitan. Jadi dalam pembuatan buku ajar, keterkaitan sangat diperlukan, di mana materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafalkan fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep ataupun prinsip ataupun jenis materi yang lain. Nah, tadi ini berhubungan dengan materi-materi mulai dari materi prinsip, materi konsep, itu membahas tentang apa harus sesuai keterkaitan. Tidak misalnya materi prinsip membahasnya tentang materi konsep, tidak seperti itu. Tapi apabila materi itu berupa prinsip ataupun materi itu berupa fakta, ya harus yang dibahas adalah fakta-fakta dan fakta. Itu namanya prinsip relevansi keterkaitan. Yang selanjutnya yaitu prinsip konsistensi atau keajikan konsisten ya. Jadi jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 4 macam tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan tidak cukup memadai dalam membangun peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak yang bisa membuat siswa tersebut bosan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Alhamdulillah dalam pembahasan prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar, yang lain sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa calon seorang guru wajib memahami prinsip-prinsip dalam penyusunan bahan ajar? Yang kedua pertanyaannya adalah kita sebagai guru ataupun calon pengajar pemula itu kira-kira langkah-langkah apa yang harus ditempuh? Seperti itu ya Mbak pertanyaan tadi. Alhamdulillah materi hari ini sudah bisa diterima dan dipahami oleh teman-teman yang ada di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tetap semangat ya, tetap jalankan protokol kesehatannya meskipun sudah bebas, akan tetapi tetap kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa dijadikan sebagai bahan acuan nanti apabila teman-teman menjadi seorang pendidik dalam penyusunan bahan ajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam perkataan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih ya atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurma. Demikian penjelasan dari saya tentang PDD UKT-PT Serdosma 2022 di bidang pengajaran. Semoga Bapak dan Ibu asesor berkenan dan terima kasih waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.